Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mukhtar M. Eskep, Nurse Enkes, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana persiapan Kabupaten Sinjai dalam meraih penghargaan Wistara kedua tahun 2021. Tetapi sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu Kabupaten Kota Sehat, apa tujuannya, tatanan-tatanan apa saja yang akan dinilai, dan penghargaan apa yang akan diraih dalam penilaian Kabupaten Kota Sehat. Penasaran? Check it out. Kabupaten Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten kota yang bersih, sehat, aman, dan nyaman untuk dihuni oleh penduduknya, di mana kondisi tersebut dapat dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Tujuan dilaksanakannya program Kabupaten Kota Sehat adalah tercapainya kondisi kabupaten kota yang bersih, sehat, aman, dan nyaman untuk dihuni dan sebagai tempat untuk bekerja dan berkarya bagi warganya, dengan terlaksananya berbagai program pembangunan yang berwawasan kesehatan sehingga dapat meningkatkan sarana, produktivitas, dan perekonomian masyarakat. Untuk tatanan Kabupaten Kota Sehat, tatanan dan sasaran Kabupaten Sehat itu sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di kabupaten. Itu dikelompokkan dalam 9 tatanan berdasarkan tatanan atau kawasan dan permasalahan khusus sebagai berikut ya. Untuk yang pertama, tatanan permukiman, sarana, dan prasarana sehat. Lalu yang kedua, tatanan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi sehat. Yang ketiga, tatanan industri dan perkantoran yang sehat. Yang keempat, tatanan kawasan pariwisata sehat. Yang kelima, tatanan pertambangan sehat. Yang keenam, tatanan hutan sehat. Yang ketujuh, tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri. Yang kedelapan yaitu tatanan ketahanan pangan dan gizi, dan yang kesembilan adalah tatanan kehidupan sosial yang sehat. Selanjutnya, penghargaan Kabupaten Kota Sehat. Kabupaten Kota Sehat setiap 2 tahun sekali itu dilakukan penilaian dan diberikan penghargaan Swastisabha oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, di mana penghargaan Swastisabha tersebut diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah penghargaan pada apa? Jika Kabupaten Kota Sehat itu mengikuti penilaian minimal 2 tatanan. Lalu yang kedua adalah penghargaan Wiwerda, jika Kabupaten Kota itu mengikuti penilaian 3 sampai 4 tatanan. Dan yang ketiga adalah penghargaan Wistara, jika Kabupaten Kota itu mengikuti penilaian 5 atau 6 lebih dari tatanan yang ada. Kita ketahui bahwa Kabupaten Sinjai saat ini melakukan persiapan verifikasi lapangan untuk penilaian memperoleh atau meraih penghargaan Wistara kedua, di mana Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan itu telah menerima penghargaan pada apa? Wiwerda dan Wistara pertama. Nah, untuk kali ini Kabupaten Sinjai kembali akan melakukan persiapan untuk dilakukan verifikasi lapangan oleh tim penilai dari pusat untuk mendapatkan penghargaan Wistara kedua. Nah, ada 6 tatanan yang telah dipersiapkan oleh Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Sinjai 2021 untuk dilakukan penilaian. Yang pertama adalah tatanan kawasan permukiman, sarana, dan prasarana sehat, yaitu Kampung Iklim yang ada di Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur. Mari kita intip persiapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini untuk apa ini, Pak? Ini Pak, stam padi yang sudah dibakar, jadi arang. Oh, begitu. Diambil pupuk, tanaman, itu bunga-bunga, cocok sekali kalau bunga-bunga. Yang pekarangan, cabai. Berapa harganya itu, Pak? Satu Karung itu 35. Oh, 35. Karung Apa campurannya ini, Pak? Empat. Hah? Ya, di fermentasi ini, Pak. Fermentasi nanti
campur yang ngempak. Oh, begitu. Ada juga molasses, Oh, iya. ada kapur. Ini kapurnya untuk menambah benangnya. Seperti ini. Ini kapur campurannya untuk menambah pH tanah. Oh, iya, Pak. Selain untuk pembuatan yang seperti ini, apa lagi di sini yang diproduksi, Pak? Pengolahan penggilingan padi. Di mana tempatnya itu? Tempat itu gudang padi itu. Oh, yang ini ya, Pak? Iya. Oh, iya. Kalau itu di depan tempat apa, Pak? Tempat penjemuran padi, jagung juga bisa, padi. Oh, gitu. Itu bahan bakunya dulu di sini. Kalau ada dari anggota dikumpul di sini. Begitu. Kayak ayam, kayak sapi. Mau dikumpul semua. Iya. Jadi kita beli itu. Di anggota dibeli 5.000 per sak per karung yang seperti ini. Oh, dia berarti kita beli anunya kotorannya itu, Pak. Dibeli dari anggota, Oh, baru kita olah. ya olah di sini. Oh, gitu. Berapa satu karung? Ini saya beli di petani 5.000. Satu karung. Iya. Tapi saya tanggung karungnya. Oh, begitu. Saya ketua Hmm. kelompok. Ini chopper untuk makanan ternak, Oh, iya. chopper makanan ternak sapi. Ini sudah jadi pakan ternaknya ya, Pak ya. Jadi pakan ternak. Ada juga campurannya ini, langsung saya kasih makan. Campur molasses. Ada Oh, campurannya. untuk apa itu molasses? Untuk menambah nafsu makan sapi. Oh, nafsu makan sapi. Iya. Oke, Pak. Pengolahan padi jadi beras. Oh, iya. Kalau ini anunya kulit padi ini Pak. Oh, itu yang dibuat tadi pupuk, Pak, Ini di? yang dibikin pupuk ini Oh, gitu. kulit padi. Iya, iya. Ini mesinnya bantuannya dari mana ini, Pak? Ini dari ketahanan pangan. Oh, ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan di guys. Dak namanya. Oh, iya. Ya nanti masyarakat datangnya ke sini untuk pabrik di? Oh, gitu. Gabahnya di sini di pabrikan Oh, dia simpan dalam bentuk apa? bentuk gabah. Maksudnya dia simpan untuk? Untuk namakan nanti kalau artinya dia pabrik, suruh pabrik. Oh, begitu. Artinya kalau nanti musimnya paceklik kurang penghasilan baru diambil. Oh, seperti itu. Bisa saya lihat, Pak, di sana? Oh, jadi ini menjadi tempat penyimpanan ya, Pak, dia? Anggota, Oh, gitu. anggota. Berapa ratus orang anggotanya, Pak, di sini? Kalau saya punya kelompok 25 anggota, 30. Oh, gitu. Nah, kalau ini
tempat ikan lele, Oh iya. ikan nilang di sini. Oh seperti itu. Ji. Sekarang isinya ini nilang. Ini tidak pernah habis airnya ini Pak? Enggak, Oh ada terus airnya? karena diisi air dari sumur. Oh dari sumur ya, Ini, ada. Ini pipanya. Ya. Nanti cara pengolahannya ini bagaimana Pak? Maksudnya hasilnya nanti? Ini belum produksi, ini baru kita baru 1 bulan. Oh memulai. Iya, baru mulai. Iya iya. Iya. Selain ini lagi Pak, tadi sudah ada pabrik pembuatan pupuk, kemudian pembuatan pakan ternak, kemudian penggilingan padi, tempat penyimpanan sementara stok untuk pangan. Ini ada kolam untuk pemeliharaan ikan lele, nilam. Selanjutnya ada Pak? Masih ada yang lain Pak? Tanaman-tanaman rumput aja. Oh seperti itu ya, untuk pakan ternak ya. Untuk pakan ternak, ini persiapan pakan ternak. Ini adalah tempat-tempat persiapan pakan ternak. Ini di samping lokasi juga ada kebun karet. Iya, ada kebun karet. Sanggar tani, kebun karet ya. Ada semua di situ. Pokoknya Yang kedua, tatanan kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi sehat. Yang menjadi lokus adalah Terminal Induk Telu Limpoe tipe B di Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Bagaimana persiapannya? Mari kita lihat. Tatanan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi sehat itu mempunyai indikator khusus. Yang pertama adalah kondisi terminal itu bersih, teratur dan rapi. Kemudian dilengkapi dengan beberapa ruangan seperti ruang menyusui, kemudian ruang klinik dan informasi. Lalu yang paling penting lagi adalah adanya sarana MCK ya, atau toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian harus diperhatikan baik kebersihannya, kemudian keamanan dan kenyamanannya. Nah ini perlu beberapa pembenahan untuk memenuhi kriteria tersebut. Selain dari indikator itu, ada beberapa indikator lagi yang lainnya seperti persentase kendaraan umum yang laik jalan dan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas itu menurun. Kemudian adanya keberadaan sistem layanan pertolongan kecelakaan yang cepat, kemudian pemetaan dan penanganan daerah rawan kecelakaan, serta adanya fasilitas pejalan kaki yang layak digunakan. Tempatnya untuk menentukan layak jalannya kendaraan. Oh, jadi begitu. Di sini gedung uji pemeriksaan secara teknis bahwa Yeah. kendaraan itu layak untuk beroperasi di jalan atau tidaknya. Oh, Jadi gitu. di sini pemeriksaan itu mulai dari emisinya,
lampu-lampunya, terus pengeremannya. Jadi semua di sini diperiksa, mulai dari bawah kaki-kaki sampai rumah-rumah kendaraan itu diperiksa. Ya. Semua kendaraan angkutan umum Pak harus masuk di sini dulu sebelum berangkat. Kalau berdasarkan aturannya di Undang-Undang 22, yang diuji di sini itu cuma ada 4 jenis kendaraan, yaitu kendaraan mobil penumpang, Ya. terus mobil bus, terus angkutan barang, terus tronton. Oh begitu Pak. Ya. Gandengan tuh atau tempelan itu biasanya tronton begitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah melalui uji ini, apakah ada bukti apa ditempel ke apakah di situ pas supaya bukti bahwa sudah melalui uji? Kalau di aturan baru sekarang itu bukti lulus ujinya itu berupa kartu. Oh kartu ya Pak. Ya, kartu itu mirip kayak KTP begitu. Oh iya. Ini sudah teraplikasi, sudah terintegrasi di kementerian. Jadi semua data-datanya itu terkirim ke sana. Kalau tempel-tempel itu sekarang dia ditempel di kaca, itu ada kayak barcode. Oh begitu. Indikator khusus lainnya yang perlu dilengkapi yaitu adanya kendaraan angkutan umum yang bebas rokok, adanya program pemeriksaan kesehatan rutin antar pengemudi, persentase halte yang memenuhi syarat dan berfungsi, kemudian tersedianya kawasan tertib lalu lintas, adanya pelaksanaan program gerakan disiplin berlalu lintas yang rutin, adanya kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, adanya bengkel pemantauan emisi gas buang, adanya program pelatihan smart driving, kemudian sosialisasi etika berlalu lintas yang melibatkan pihak sekolah, edukasi tanggap tertib lalu lintas di desa, kampung, sekolah, dan pesantren, dan adanya pemberian penghargaan pelatihan awak kendaraan umum teladan. Karena saat ini pandemi COVID-19, jadi perlu juga penerapan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, termasuk tempat duduknya ya dijaga jaraknya, kemudian sarana untuk cuci tangan, tempat sampah dan lain-lain. Tatanan yang ketiga adalah tatanan kawasan pariwisata sehat, di mana lokusnya adalah Pantai Malenreng yang berada di Desa Panaikan, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Sama-sama kita ketahui bahwa Pantai Malenreng itu peraih 300 besar desa wisata dalam ajang anugerah desa wisata se-Indonesia. Bagaimana persiapannya di sana? Mari kita lihat. Indikator khusus untuk tatanan pariwisata sehat yaitu tersedianya informasi objek wisata di tempat-tempat umum, kemudian adanya informasi sarana kesehatan untuk wisatawan di lokasi. Kemudian lebih dari 70% itu restoran yang presentasinya like hygiene-nya meningkat, kemudian presentasi sarana akomodasi pariwisata yang like sehat, meningkatnya jumlah wisata dalam per tahun. Kemudian adanya desa wisata yang dikelola oleh desa atau kelurahan baik melalui BUMDes ataupun Karang Taruna. Lalu kemudian daya tarik wisata menyediakan asuransi keselamatan bagi wisatawan, kemudian presentasi daya tarik wisata yang ramah difabel, dan keberadaan DTW yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian tidak adanya kejadian keracunan makanan pada wisatawan dalam 1 tahun terakhir. Begitupun juga dengan sarana MCK-nya ya, kamar mandi atau toilet itu harus dalam keadaan bersih, aman dan nyaman. Kemudian terjadi penurunan kasus kecelakaan di objek wisata seperti tenggelam. Kemudian transportasi tersedia ke daerah wisata, adanya tanggap darurat atau balai keselamatan di daerah wisata yang dilengkapi dengan bukti SOP, kemudian tersedia fasilitas umum di setiap objek wisata seperti tadi ya,
toilet, jamban, air bersih, kemudian ada klinik P3K, telekomunikasi, dan lain-lain. Lalu kemudian adanya polisi pariwisata ya, ada juga informasi-informasi penting untuk para pengunjung, termasuk jarak yang aman untuk melakukan kegiatan seperti berenang. Dan yang paling penting lagi itu adanya kelompok sadar wisata di lokasi objek. Kemudian yang keempat adalah tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri. Kali ini lokusnya adalah Desa Lapak Cinrana, Kecamatan Bulu Podo, di mana kita ketahui bahwa Desa Lapak Cinrana tersebut meraih ODF, yaitu Open Defekasi Free, di mana suatu desa itu dapat dikategorikan ODF jika semua warganya itu tidak lagi membuang air besar di sembarang tempat. Nah, bagaimana persiapan di sana? Mari kita lihat. Indikator khusus untuk tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri antara lain yang pertama adalah keberadaan dasar hukum Germas, kemudian kegiatan pergerakan masyarakat mendukung 5 klaster Germas. Kemudian indikator lainnya yaitu penurunan kasus penggunaan nafsa, adanya ormas dalam program penanggulangan nafsa, kemudian adanya gerakan anti merokok dan nafsa, kemudian lebih dari 70% restoran, rumah makan atau tempat pengolah makanan memiliki laik sehat. Kemudian tidak adanya kejadian keracunan pangan dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya, persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja, pemeriksaan kesehatan rutin pada anak sekolah, pemeriksaan atau pelaksanaan kegiatan UKS lebih dari 75%, Dokcil 75%, kemudian 100% pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Fasiankes. Selanjutnya ada 80% lebih puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa, adanya desa siaga, kemudian persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan, lebih dari 75% puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan nafsa. Lebih atau sama dengan 80% desa yang telah mencapai UCI atau Universal Child Immunization, dan lebih 80% itu kegiatan posyandu aktif, pospindu aktif, posyandu lansia. Kemudian angka bebas jentik itu 95% dalam 2 tahun terakhir. Adanya gerakan masyarakat pencegahan penyakit degeneratif, gizi buruk yang ditangani itu 100%, dan lain-lain. Termasuk adanya pemeriksaan pengolahan makanan, industri rumah tangga pangan, itu diberikan penyuluhan dan dilakukan pemeriksaan dan pendampingan secara berkala. Lalu 100% gizi buruk itu ditangani, kurang dari 20% prevalensi stunting, presentasi bumi lekek, dan lebih dari 70% puskesmas menggunakan aplikasi EPPGM. Yang kelima adalah tatanan ketahanan pangan dan gizi. Kali ini ada 2 lokus. Yang pertama yaitu Kampung Sehati yang berada di Desa Bulu Terdue, Kecamatan Bulu Podo, dan yang kedua adalah Kebun Tisang yang berada di lingkungan Tanasang, Kelurahan Alehanuai, Kecamatan Senja Utara. Indikatornya bisa dilihat itu kalau di depan rumah itu ada tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan juga 3 di persyaratannya itu, ada mengalir, ada sabun, ada lap bersih. Jadi itu kemudian yang ke menjaga jarak. Untuk tatanan ketahanan pangan dan gizi, ada beberapa indikator khusus yang menjadi poin penilaian. Yang pertama adalah adanya regulasi yang mengatur ketahanan pangan dan gizi, meningkatnya produksi tanaman pangan, tersedianya cadangan pangan dan lumbung pangan di masyarakat, serta ketersediaan pangan yang diambil dari neraca bahan makanan. Lalu selanjutnya tidak adanya kasus keracunan pestisida pada petani, dan adanya kegiatan rutin pengendalian hama terpadu dan penggunaan pestisida. Lalu kemudian berfungsinya lembaga distribusi pangan yang ada di masyarakat seperti koperasi dan kelompok tani, adanya program pertanian organik oleh pemerintah dan masyarakat, serta terdapatnya presentasi desa yang memiliki kelompok masyarakat yang mengelola pemberian makanan tambahan lokal untuk pemenuhan gizi pada balita dan ibu hamil KEK.
Ini adalah lokus Tapi sehat. Kampung Sehati. Kampung Sehati Sehat. Kampung Sapi Sehat dengan hasil IB. Ya, berikut kita dengarkan penjelasan Bapak Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Senjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sekarang berada di Desa Buluk Telue, lokus untuk kegiatan tatanan pangan dan gizi untuk penilaian lomba kabupaten sehat, dan ini adalah lokus untuk kegiatan Kampung Sehati, Kampung Sapi Sehat untuk hasil inseminasi buatan. Jadi nanti di sini kegiatannya khusus untuk penyediaan pangan yang berasal dari komoditi peternakan, dalam hal ini untuk komoditi sapi potong yang sebagian besar berasal dari kegiatan hasil inseminasi buatan. Saat ini saya berada di kebun pisang, ya, yang menyediakan sayuran organik, hidroponik, dan aneka tanaman hias. Yang lokasinya berada di lingkungan Tanasang, Kelurahan Alehanuai, Kecamatan Sinjai Utara. Nah, ini saya sampaikan bahwa ini merupakan salah satu lokus ya untuk penilaian Kabupaten Kota Sehat Sinjai 2021. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang terakhir adalah tatanan kehidupan sosial yang sehat, di mana lokusnya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sinjai Utara. Ini dia persiapannya. Indikator khusus tatanan kehidupan sosial sehat yang pertama adalah capaian target penurunan angka kemiskinan antara 4-6% dan adanya keberadaan penanganan masalah kesejahteraan sosial PMKS dan RPJMD. Foto-fotonya apanya? Lalu kemudian tidak adanya gelandangan dan pengemis di semua wilayah kabupaten kota, kemudian menurunnya persentase pemakaian narkoba, adanya kegiatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang aktif, adanya program pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas terlantar, kemudian keberadaan program inklusi dari kota sampai ke desa kelurahan, serta adanya fasilitas untuk penyandang disabilitas di tempat umum. Selain itu, adanya upaya pemerintah daerah terhadap penanganan masyarakat di daerah terpencil, kemudian keberadaan regulasi tentang komunitas adat terpencil, persentase sarana tempat penitipan anak yang memenuhi syarat, yaitu meningkat, kemudian adanya upaya penanganan dan pencegahan angka kekerasan terhadap anak. Lalu kemudian adanya upaya pendidikan, penyuluhan, komunikasi dan informasi tentang penanganan dan kekerasan terhadap perempuan. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang menurun setiap tahunnya, kemudian penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat masuk dalam RPJMD, serta adanya program atau kegiatan pendidikan penyuluhan, komunikasi dan informasi tentang